Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam channel Leti Purwandari. Dengan adanya channel ini, kita bertukar pengetahuan bersama pecinta-pecinta budaya. Dan mudah-mudahan harapan saya, channel ini dapat bermanfaat bagi generasi muda yang ingin mengenal budaya Indonesia. Karena Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam, yang terdiri dari 700 suku yang mendiami beberapa kepulauan dari Sabang sampai Merauke, sekitar 17.504 pulau, dengan 5 pulau besarnya yang memiliki beberapa bahasa daerah, kurang lebih sekitar 652 bahasa daerah, yang memiliki berbagai adat istiadat, berbagai budaya, dan berbagai tarian daerahnya yang khas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300 tarian daerah. Di mana kesenian masing-masing daerah itu mempunyai ciri dari ragam geraknya, dari ciri musiknya, ciri dari kostumnya juga, yang membedakan kesenian tari daerah ini dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Sebelum memulai pembahasan mengenai tari, maka terlebih dahulu kita mengenal dulu definisi tari, agar kita dapat lebih memahami apa itu seni tari. Kesenian itu terdiri atas seni rupa dan seni pertunjukan. Seni rupa ada seni lukis, ada seni pahat, sedangkan seni pertunjukan ada seni tari, ada seni musik, ada seni suara, dan seni drama. Seni tari adalah suatu gerakan yang indah yang mengikuti berbagai irama yang mengekspresikan suatu perasaan atau menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan di suatu tempat dan suatu waktu yang dilakukan oleh seseorang ataupun beberapa orang. Seni tari dapat ditampilkan melalui beberapa tempat pertunjukan, kemudian gedung kesenian, bisa juga diadakan pada saat ada kegiatan resmi di kantor-kantor, ataupun kegiatan non-formal seperti hajatan, ataupun kegiatan hiburan di TV, atau tempat-tempat pertunjukan lainnya dengan dikemas secara menarik. Seni tari dapat dilakukan perseorangan, dapat dilakukan juga berpasangan, dapat dilakukan juga secara berkelompok. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam seni tari, yaitu ada unsur utama dan ada unsur pendukung. Unsur utama dalam seni tari itu ada 3, yaitu wiraga, wirama, dan wirasa. Wiraga atau raga adalah sebuah tarian harus bisa memperlihatkan gerakan seluruh anggota badan secara harmonis, secara gemulai, ataupun secara gagah sesuai dengan apa yang ditokohkan. Kemudian posisi badan harus mengikuti aturan yang ditentukan oleh masing-masing pencipta tari atau pakem dari daerahnya. Kemudian yang kedua adalah wirama. Wirama diperlukan dalam seni tari. Gerakan yang dilakukan oleh seorang penari itu harus mengikuti atau menyesuaikan dengan irama dari musik pengiringnya, ataupun juga dengan hitungan yang berirama dengan harmonis. Kemudian yang ketiga adalah wirasa atau perasaan. Sebuah tarian mempunyai makna pengekspresian jiwa dari tarian yang ditetapkan oleh
pencipta tari. Penari harus mampu membawakan tarian tersebut dengan penjiwaan yang sesuai dengan dikehendaki oleh pencipta tari tersebut. Penyampaian perasaan yang tepat menambah pesona penari ketika membawakan tarian tersebut. Seni tari juga mempunyai unsur pendukung yang bisa memaksimalkan seni tari. Beberapa unsur pendukung adalah sebagai berikut. Unsur pendukung pertama adalah ragam gerak. Sebuah tarian akan terlihat lebih indah jika mampu melakukan kolaborasi seluruh anggota tubuhnya. Tak hanya mengandalkan tangan dan kaki saja, melainkan juga turut mengkombinasikan raut wajah. Melihat, ya, ini harus dilihat. Kemudian kalau pamannya bergerak, ini tangan harus diikuti oleh pandangan mata, kemudian harus senyum. Atau kalau pamannya tarian itu untuk tarian gagahan, wajah kita harus gagah, tidak terlalu banyak senyum. Kemudian kalau tari Bali ada gerakan seperti agak marah, ya. Jadi raut wajah itu dapat menambah pesona dari suatu penyajian tari. Kemudian ragam iringan, unsur pendukung lainnya adalah dengan pengiringan musik yang ritmis dan sesuai. Musik ini harus disesuaikan dengan gerakan badan yang membentuk sebuah tarian. Perpaduan akan gerakan dan alunan musik ini bisa membuat penari bahkan orang lain akan larut dalam ekspresi dari tarian tersebut. Kemudian riasan atau kostum. Selain gerakan, irama, riasan wajah dan kostum merupakan unsur pendukung agar seni tari tersebut lebih maksimal dalam penyajiannya. Jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan wajah, maka penampilan itu akan terasa hambar karena dianggap tidak terlalu menarik. Tapi kalau riasan dan kostumnya itu bagus, maka tampilan itu akan lebih menarik. Sehingga penonton akan menonton sampai selesai. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah properti. Properti juga dibutuhkan dalam suatu penyajian tari. Tanpa adanya properti, tampilan tari itu tidak akan menggambarkan apa yang dimaksud tarian tersebut. Misalnya, tari tani. Tari tani propertinya adalah bisa caping, bisa juga bakul, bisa juga ani-ani, bisa juga pacul. Sudah menggambarkan tari tani. Kemudian tari nelayan. Tari nelayan biasanya digambarkan dengan penarinya membawa seperti jaring ataupun keranjang kecil tempat menaruh ikan, ataupun juga cukup membawa dayung, orang sudah tahu bahwa itu adalah seorang nelayan. Tari perang. Tari perang, penari diberikan properti seperti perisai, kemudian tombak, kemudian pedang, kemudian panah. Nah, dengan properti ini sudah bisa menggambarkan bahwa penari tersebut menarikan tari seperti properti yang mereka bawa. Gitu. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari dibagi atas 3 kelompok, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, tari kelompok atau kolosal. Untuk tari tunggal, akan kami jelaskan. Tari tunggal dilakukan oleh satu orang. Satu orang penari ini dituntut untuk dapat menguasai seluruh ragam gerak tarian dari awal hingga akhir dengan sempurna. Penari juga harus mampu mengekspresikan dirinya, misalkan menarikan sebagai seorang putri, dia harus mengekspresikan dengan manis. Kemudian kalau laki-laki harus gagahan
Dan juga penari tunggal harus mampu menguasai panggung dengan blocking yang bagus. Seorang penari tunggal juga dituntut untuk dapat menggunakan kostum yang menarik dan juga riasan yang menarik agar penonton dapat menikmati penampilannya dari awal hingga akhir dengan puas. Contoh tari tunggal adalah tari Bondan dari Jawa Tengah, tari Panji Semirang dari Bali, kemudian tari Baksa Kambang dari Kalimantan Selatan, dan beberapa tarian lainnya. Yang kedua adalah tari berpasangan. Tari berpasangan dilakukan oleh dua orang, bisa laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan. Tari ini dilakukan berpasangan, baik berpasangan cukup dua orang saja, atau berpasangan bisa lebih dari dua orang. Nah, tari berpasangan ini dituntut kerjasamanya antara penari agar penari dapat mempunyai ikatan satu sama lain sehingga akan tercipta penampilan yang harmonis. Contoh dari tari berpasangan ini adalah tari laki-laki dan laki-laki itu tari pejuang. Kemudian tari Rantoyo juga dari Jawa. Tari perempuan-perempuan, tari laki-laki perempuan, tari Kadut Koco Pergiwati dari Jawa Tengah. Kemudian tari Tirik Lalan dari Kalimantan Selatan, dan beberapa tarian lainnya. Yang terakhir adalah tari berkelompok atau kolosal. Untuk tari berkelompok ini dilakukan biasanya jumlahnya lebih dari 2 orang, bisa laki-laki semua, bisa perempuan semua, bisa laki-laki perempuan, dan penari dituntut untuk disiplin dalam latihan. Karena kalau tidak latihan dengan disiplin, maka tidak dapat menghasilkan gerakan yang seragam. Terlebih-lebih untuk penari kolosal. Untuk penari kolosal itu perlu waktu yang cukup lama untuk menyeragamkan gerakan-gerakannya. Jadi perlu diingat ya, kalau untuk penari kelompok atau kolosal, disiplin yang paling utama. Contoh tari kelompok ini adalah tari saman, beberapa tari seperti kecak, tari giring-giring, kemudian tari rampak gendang, dan beberapa tarian daerah lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai tari. Insya Allah dalam video selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sejarah tari. Mudah-mudahan penjelasan tadi bermanfaat bagi para generasi muda yang baru belajar mengenai seni tari. Dan mudah-mudahan informasi-informasi ini dapat menambah kecintaan kita terhadap seni tari. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video ini. Kita ketemu dalam video yang akan datang. Salam budaya!